Pernahkah kau mendengar tentang pohon akasia yang menjadi siluman? Waktu aku kecil, di pintu masuk desa ada sebuah pohon akasia tua. Hanya ada kulit pohonnya, tanpa batang. Anak-anak desa sering bermain di dalam kulit pohon yang kosong itu. Malam itu, saat hari mulai gelap, aku mendengar suara dari dalam pohon akasia tua itu. Seperti suara kacang kecil. Suara kacang kecil terdengar aneh dan membuatku merinding. Kiyu kecil, tolong aku, tolong aku. Aku mengintip ke dalam kulit pohon yang kosong itu, tapi tidak ada orang di sana. Dengan memberanikan diri, aku berkata, kacang kecil, jangan menakutiku, keluarlah. Tapi suara kacang kecil terdengar lagi dari dalam. Dengan nada yang menyeramkan, Kiyu kecil, lari, lari. Secara refleks aku mundur 2 langkah. Mataku menatap pohon akasia tua itu. Cabang-cabang pohon akasia tua itu sangat tebal dan hitam, seperti tangan manusia yang saling bertautan. Aku merasa tidak nyaman, dan takut tanpa alasan. Aku mundur 2 langkah lagi, dan berkata dengan keras, kacang kecil, hari sudah gelap, keluarlah, aku mau pulang. Begitu aku selesai bicara, terdengar suara kacang kecil dari dalam kulit pohon yang kosong. Dengan suara seram dia berkata, Kiyu kecil, aku di dalam kulit pohon yang kosong, masuklah dan bermainlah denganku. Suara kacang kecil terdengar menyeramkan, seperti memanggil arwah. Aku ketakutan dan langsung berlari. Aku berlari pulang tanpa henti. Nenekku melihatku berkeringat deras, dan segera menyeka keringat di kepalaku. Dia bertanya dengan bingung, kenapa lari secepat itu? Dikejar anjing. Dengan terengah-engah aku berkata, Nek, aku mendengar kacang kecil memanggilku. Suaranya datang dari dalam pohon akasia tua itu, tapi aku tidak melihat siapapun. Wajah nenekku berubah setelah mendengar ceritaku. Dia bertanya dengan cemas, kacang kecil, apa yang dia katakan padamu? Aku berkata dengan cemas. Awalnya kacang kecil memintaku untuk menyelamatkannya. Lalu dia menyuruhku lari, dan terakhir dia memanggilku untuk mendekatinya. Aku tidak berani mendekat, jadi aku lari pulang. Nenekku berkata dengan takut, celaka. Sesuatu di bawah pohon akasia tua itu akan keluar dan menyakiti orang. Tidak bisa ditahan lagi. Setelah mengatakan itu, nenekku berteriak ke arah kamar timur. Kakek, keluarlah, ada masalah besar. Kakekku bergegas keluar dari kamar timur, sambil mengisap rokoknya. Ada apa? Nenekku mengerutkan kening dan berkata, ada masalah dengan pohon akasia tua di pintu masuk desa. Sesuatu di bawahnya akan keluar dan menyakiti orang. Kacang kecil sudah menjadi korban. Kakekku terdiam beberapa detik. Omong kosong. Sesuatu di bawah pohon akasia tua itu selalu ditekan. Mana mungkin dia keluar untuk menyakiti orang? Nenekku dengan cemas berkata, benar. Xiao Qiuzi mendengarnya sendiri. Aku sudah bilang pohon tua itu jahat. Seharusnya dibakar saja. Kalian tidak mau dengar. Kalian malah menggunakan pohon tua itu untuk menekannya. Sekarang lihat, sesuatu terjadi. Kakekku berkata dengan wajah dingin. Jangan asal bicara. Urusan desa bukan urusanmu. Setelah mengatakan itu, kakekku menoleh ke arahku. Dia berkata, Xiao Qiuzi, apa kau benar-benar mendengarnya? Tidak salah dengar? Aku mengangguk. Benar, aku mendengarnya. 3 kali. Tiba-tiba Liu Daqiang bergegas masuk ke halaman. Paman, Xiao Douzi hilang. Apakah dia kemari? Kakekku mengerutkan kening. Gawat. Sesuatu terjadi pada Xiao Douzi. Cepat ke pintu masuk desa. Liu Daqiang tertegun beberapa detik. Paman, kenapa kau bilang sesuatu terjadi pada Xiao Douzi? Kakekku buru-buru berkata. Xiao Qiuzi baru saja mendengar Xiao Douzi memanggilnya. Suaranya datang dari dalam pohon tua itu. Xiao Douzi mungkin dimakan oleh pohon tua itu. Liu Daqiang membelalakan matanya, dan berkata dengan ketakutan, Paman, makhluk di bawah pohon tua itu pasti lepas. Bagaimana ini? Kakekku berkata dengan cemas. Bangunkan dulu semua orang di desa. Pergi ke pintu masuk desa dan lihat. Liu Daqiang mengangguk dan berkata, baik. Dengan cepat, Liu Daqiang memanggil semua orang di desa ke pintu masuk desa. Meskipun pohon tua itu hanya memiliki kulit kayu, tanpa batang, akarnya sangat dalam, dan lebar. Setidaknya 2 meter lebarnya. 3 pria dewasa bergandengan tangan. Hampir tidak bisa memeluk pohon tua itu. Tiba-tiba Liu Daqiang membelalakan matanya dan menunjuk pohon tua itu. Dan berteriak, darah. Pohon tua itu berdarah. Semua orang desa tertegun. Dengan tatapan ketakutan, akar pohon tua itu berdarah. Darah mengalir di tanah. Liu Daqiang berjalan ke Chen Xiazi, dan berkata dengan cemas, paranormal. Kau yang bilang untuk menggunakan pohon tua itu untuk menekan makhluk itu. Sekarang pohon tua itu telah memakan Xiao Douzi. Kau harus bertanggung jawab. Penduduk desa lainnya juga berkata, benar. Bertanggung jawablah. Jika makhluk itu lolos, kita semua akan mati. Paranormal, lakukan sesuatu. Chen Xiazi menyipitkan mata dan mendengus dingin. Aku sudah bilang, pohon tua ini memakan orang. Kalian sudah kubilang untuk menjauh. Tapi kalian tidak mendengarkan. Dan sekarang kalian menyalahkanku. Mana ada logika seperti itu? HMPH, aku tidak peduli. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Penduduk desa buru-buru menghentikan kakek Chen si buta. Dengan rendah hati mereka memohon, dukun. Jangan marah, ini semua salah Douzi kecil yang tidak taat. Kumohon jangan pergi, selamatkan kami semua. Dengan wajah muram, kakek Chen berkata, pohon beringin tua itu sudah menjadi siluman.
Ia ingin memakan manusia. Kalian semua harus menjauhi pohon beringin tua itu. Setelah 7 hari berlalu, pohon beringin tua itu tidak akan bisa memakan manusia dan akan mati kelaparan. Kakekku mengerutkan kening. Dukun, musim semi baru saja dimulai. Kita semua harus bekerja di ladang. Kita harus melewati pintu masuk desa. Seberapa jauh kita harus menjauh dari pohon beringin tua ini agar aman? Kakek Chen mengeluarkan beras ketan dari sakunya. Dia menaburkan beras ketan di sekitar pohon beringin tua. Kakek Chen berkata, di luar lingkaran beras ketan ini aman. Begitu kakek Chen selesai berbicara, suara jeritan hantu yang mengerikan terdengar dari dalam lubang pohon beringin tua. Lapar, lapar, lapar. Dari suaranya, terdengar seperti seorang wanita. Semua penduduk desa terkejut. Mata mereka penuh ketakutan. Dakiam berkata, Dukun, pohon beringin tua ini jahat. Menurutku, kita harus menebang pohon beringin tua ini, atau membakarnya. Ia hidup di pintu masuk desa, dan membuat kami ketakutan. Penduduk desa menimpali. Ya, takut. Kakek Chen berkata, jika pohon beringin tua itu ditebang, apa yang terkubur di bawahnya akan keluar. Saat itu, tidak ada yang akan selamat. Setelah dia mengatakan itu, semua penduduk desa saling bertatapan. Tidak ada yang berbicara. Kakek Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, bubar. Kakekku membawaku pulang. Begitu masuk halaman, aku tersandung. Aku terjatuh ke tanah. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada apapun di tempat aku tersandung. Tapi tadi, aku jelas merasa ada sesuatu yang membuatku tersandung. Seperti akar pohon. Kakekku mengangkatku. Tidak sakit, kan? Aku berkata dengan bingung. Tidak sakit, kakek. Aku merasa ada akar pohon yang membuatku tersandung. Kakekku mengerutkan kening, dan menoleh ke belakang. Tidak ada apapun di tanah. Omong kosong. Mana ada akar pohon? Masuk dan tidurlah. Larut malam, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Saat aku hendak membuka mata, aku mendengar nenekku berbisik. Kakek, ayo kita lari. Aku melihat pohon beringin tua itu tidak bisa menahan benda itu. Kakekku berbisik, tidak bisa lari. Akar pohon beringin tua itu sangat dalam. Akarnya menjalar ke seluruh desa. Tadi Xiao Qiuzi bilang padaku, dia tersandung akarnya. Nenekku menghela nafas. Dulu, kita seharusnya tidak memaksa Xiu Ying bunuh diri. Sekarang, kita akan menerima balasannya. Aku pernah mendengar nama Xiu Ying. Para tetua desa bilang, 7 tahun lalu, desa ini mengalami kekeringan selama 3 tahun. Setiap keluarga kehabisan makanan, hanya keluarga Xiu Ying yang punya. Xiu Ying baik hati. Dia membagikan makanannya kepada penduduk desa. Tapi setelah beberapa kali, keluarga Xiu Ying juga kehabisan makanan. Tapi penduduk desa sudah kalap karena kelaparan. Mereka menuduh keluarga Xiu Ying menyembunyikan makanan. Dan memaksa Xiu Ying untuk menyerahkannya. Mereka memaksa Xiu Ying sampai mati. Xiu Ying gantung diri di pohon beringin besar itu. Tidak lama setelah Xiu Ying meninggal, Chen Xiazi datang ke desa. Dia berdoa untuk hujan. Dan penduduk desa akhirnya selamat. Kakekku berkata dengan marah, pelankan suaramu. Siapa yang menyuruhmu menyebut nama Xiu Ying? Kau sudah gila. Selama bertahun-tahun, nama Xiu Ying, seperti pantangan di desa ini, jarang ada yang menyebutnya. Nenekku berkata dengan takut. Hati nuraniku gelisah. Kakekku berbisik, kita sudah membesarkan Xiao Qiuzi. Itu sudah cukup untuk menebus kesalahan kita pada Xiu Ying. Kenapa kau masih gelisah? Aku terdiam beberapa detik. Apa maksudnya membesarkanku? Sebagai penebusan dosa pada Xiu Ying? Nenekku berkata, pelan-pelan, jangan sampai Xiao Qiuzi mendengar. Kakekku berbisik, tidak apa-apa kalau dia dengar. Anak-anak akan dekat dengan siapapun yang membesarkan mereka. Nenekku mendesak, sudahlah, tidurlah. Besok kita masih harus bekerja di ladang. Kakekku mengangguk. Aku tahu. Kakek dan nenekku masuk ke tempat tidur. Tak lama kemudian mereka tertidur. Tapi aku tidak bisa tidur. Sejak aku bisa mengingat, anak-anak lain bilang aku bukan anak kandung kakek nenekku. Mereka juga bilang pohon beringin tua di ujung desa adalah ibu kandungku. Apa mungkin Xiu Ying benar-benar ibu kandungku? Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, kakekku pergi bekerja di ladang. Saat tengah hari, nenekku memasukkan makanan ke dalam kotak makan. Dan menyuruhku mengantarkannya ke kakek. Nenekku berpesan, Xiao Qiuzi, jangan dekat-dekat pohon beringin tua itu. Pohon beringin tua itu pemakan manusia. Hati-hati di jalan. Aku mengangguk. Aku tahu. Aku keluar sambil membawa kotak makan. Saat melewati pohon beringin tua, aku tanpa sadar melirik ke arahnya. Aku melihat si Tora sedang menempel di batang pohon. Dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kier, ayo naik dan main. Aku berkata dengan takut. Tora, cepat turun. Pohon beringin tua itu pemakan manusia. Si Tora cemberut, dan berkata dengan kesal. Penakut, pohon beringin tua tidak makan orang. Saat itu, aku melihat di batang pohon beringin tua, muncul wajah seorang wanita. Wajah wanita itu pucat pasi, dan mengerikan. Dua mata merahnya memancarkan kebencian yang mendalam. Aku sangat ketakutan, dan terjatuh ke tanah. Si Tora tertawa terbahak-bahak, dan menunjukku sambil berkata, penakut. Wajah wanita itu bergerak di batang pohon beringin tua, dengan senyum yang aneh. Perlahan, ia melayang ke arah si Tora. Melihat itu, ia hampir mencapai si Tora. Aku berteriak pada si Tora, cepat turun dari pohon beringin tua itu.
Ada wajah wanita di pohon itu. Cepat turun, si Tora cemberut dan berkata, penakut. Aku tidak percaya. Begitu dia selesai bicara, wajah wanita itu sudah melayang di sampingnya. Ia menatap si Tora dengan aneh. Si Tora sepertinya merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia menunduk, dan melihat wajah wanita di pohon. Si Tora sangat ketakutan, dan menjerit melengking. Wajah wanita itu mengeluarkan tawa yang mengerikan. Seperti tawa hantu, wanita itu membuka mulutnya yang besar, dan menelan si Tora. Darah menetes dari batang pohon beringin tua. Menetes banyak sekali. Aku sangat ketakutan sampai merinding. Wajah wanita itu bergerak di pohon beringin tua. Matanya menatapku tajam, dengan senyum jahat yang aneh. Sangat menyeramkan. Wajah wanita itu mengeluarkan suara seram. Kier, kemari, cepat kemari. Aku ketakutan setengah mati, dan berlari ke ladang. Sesampainya di ladang, aku baru sadar sepatuku hilang sebelah. Kakekku bertanya dengan cemas. Kier, ada apa? Aku berkata dengan terengah-engah. Kakek, ada wajah wanita di pohon beringin tua itu. Dia memakan si Tora. Aku melihatnya sendiri. Wajah kakekku langsung berubah. Dia berkata dengan cemas, ayo, kita lihat. Kakekku meninggalkan pekerjaannya, dan memanggil semua orang desa ke mulut desa. Ke bawah pohon beringin tua, ada banyak sekali darah di sana, dan baunya sangat menyengat. Kakekku menatap Chen Xiazi dan berkata, dukun, pohon tua itu telah memakan Xiao Huzi. Bagaimana ini? Chen Xiazi menyipitkan matanya, dan berkata dengan dingin, 1 orang dimakan. 7 hari bertambah, seharusnya pohon tua itu bisa mati kelaparan dalam 7 hari. Sekarang butuh 14 hari. Untuk membuat pohon tua itu mati kelaparan. Kakekku mengerutkan kening. Dukun, apakah hanya ini caranya? Banyak anak-anak di desa. Sekarang juga musim semi. Semua orang harus bekerja di ladang. Tidak mungkin mengawasi semua anak di desa. Tidak ada cara lain. Begitu pohon tua itu mati, benda yang terkubur di bawahnya akan keluar. Saat itu, tidak ada yang akan selamat. Setelah mengatakan itu, Chen Xiazi berbalik dan pergi. Kakekku mengerutkan kening. Dia berteriak, semuanya, awasi anak-anak kalian. Jangan biarkan mereka berkeliaran. Penduduk desa mengangguk setuju, dan setelah bubar, mereka kembali bekerja di ladang. Waktu di musim semi sangat berharga. Jika terlewat, mereka tidak bisa menanam. Kakekku menyuruhku pulang duluan. Dia akan bekerja sedikit lagi di ladang. Aku tidak berani berlama-lama di pintu masuk desa, lalu berlari pulang. Saat malam tiba, kakekku pulang dari ladang. Wajahnya muram dan murung. Nenekku menghidangkan makanan di meja, dan bertanya dengan heran, kakek, ada apa? Kakekku berkata dengan muram, aku melihat Xiao Douzi. Nenekku tertegun beberapa detik. Di mana kau melihat Xiao Douzi? Kakekku menggertakkan giginya. Di pohon tua itu. Aku melihat wajah Xiao Douzi di pohon tua itu. Wajahnya melayang di dahan pohon, dan terus-menerus mengeluh kesakitan. Aku sampai merinding ketakutan. Nenekku terdiam beberapa saat, dan berkata ketakutan. Ini sangat mengerikan. Bagaimana ini? Kakekku menghela napas. Tidak ada cara lain. Kita hanya bisa bertahan. Setelah 14 hari ini berlalu, semuanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, kakek dan nenekku pergi bekerja di ladang. Aku memasak di rumah. Saat siang hari, aku memasukkan makanan ke dalam kotak makan, dan membawanya ke ladang. Saat melewati pintu masuk desa, aku mendengar suara Xiao Huzi. Suaranya penuh dendam. Xiao Qiuzi, semua ini salahmu. Kalau saja kau memanggilku lebih awal, aku tidak akan terjebak di pohon tua itu. Aku mengikuti arah suara itu, dan melihat wajah Xiao Huzi melayang di dahan pohon tua itu. Dia menatapku dengan marah, seperti ingin memakanku. Aku memberanikan diri dan berkata, aku sudah memanggilmu. Kamu tidak mendengarkan. Aku baru saja bilang. Lalu kulihat wajah muncul lagi di batang pohon. Itu Douzi. Douzi menatapku dengan memelas. Dia berkata, Qunxi, tolong aku. Aku terjebak di pohon tua ini. Aku belum mati. Aku terdiam beberapa detik. Berkata pelan. Kamu belum mati? Douzi mengangguk. Sambil menangis dia berkata, kami belum mati. Kami semua terjebak di pohon tua ini. Aku bertanya dengan bingung. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Douzi berkata, tebang akar pohon tua ini. Dan kami bisa keluar. Saat Douzi mengatakan itu, matanya membelalak, terlihat sangat menyeramkan. Huzi menimpali dari samping. Qunxi, tolong kami. Aku menggelengkan kepala. Orang buta Chen bilang, jangan menebang pohon itu. Jika pohon itu ditebang, semua orang di desa akan mati. Wajah Douzi melayang dari pucuk pohon ke akar. Dengan memelas dia berkata, jangan percaya kata-kata orang buta Chen. Dia pembohong. Tebang pohon tua itu. Dan kami akan hidup. Tapi mana mungkin aku percaya kata-kata Douzi. Aku membawa kotak makan siang dan berlari ke ladang. Sesampainya di ladang, kakekku mengerutkan kening. Kamu melihat wajah di pohon tua itu lagi? Aku mengangguk. Iya, Douzi bilang mereka belum mati. Jika pohon tua itu ditebang, mereka akan hidup. Kakekku mendengus. Jangan percaya omongan mereka. Mereka sudah mati. Kakekku mengambil kotak makan siang dan berkata, kamu pulang dulu. Hari ini banyak pekerjaan. Aku dan nenekmu akan pulang terlambat. Aku menggeleng. Kakek, aku takut pulang. Aku ikut kalian saja. Aku sangat takut dengan wajah-wajah di pohon tua itu.
Aku takut mendengar suara-suara aneh. Kakekku mengerutkan kening. Baiklah. Larut malam, kakek dan nenekku membawaku pulang. Saat melewati pohon tua di pintu masuk desa, terdengar suara ratapan kesakitan. Aku secara refleks mendongak, dan kulihat dua wajah lagi di batang pohon. Itu Lao Qichen dan istrinya. Lao Qichen meratap dengan kesakitan. Kakak ketiga, selamatkan aku, tolong aku. Suaranya mengerikan. Kedua matanya merah padam, wajahnya pucat pasi. Kakekku terdiam beberapa detik lalu berseru, Lao Qi, bagaimana kamu juga jadi korban? Lao Qichen berkata dengan kesakitan. Kakak ketiga, tebang pohon tua itu, cepat tebang. 5 hari lagi, Xiu Ying akan keluar. Istrinya menimpali. Kakak ketiga, kami tidak membohongimu. Tebang pohon beringin tua itu. Si buta Chen itu penipu. Xiao Huzi, Xiao Douzi sudah dimakan olehnya. Aku mendongak, dan benar saja. Di dahan pohon masih melayang wajah Xiao Douzi dan Xiao Huzi. Keduanya menyeringai, tapi tatapan mata mereka dingin seperti ikan mati. Menakutkan. Kakekku mengerutkan kening. Lao Qi, istri Lao Qi, kalian berdua jangan panik. Aku akan menemui si buta Chen untuk bertanya. Chen Lao Qi berkata dengan sedih. Jangan pergi, si buta Chen itu penipu. Kata-katanya tidak bisa dipercaya. Tebang pohon beringin tua itu. Kakekku bertanya dengan bingung. Si buta Chen bilang, jangan biarkan penduduk desa mendekati pohon beringin tua itu. Kenapa kalian masih mendekatinya? Bola mata Chen Lao Qi berputar-putar. Tatapannya menghindar, sepertinya merasa bersalah. Kakekku bertanya lagi, Lao Qi, katakan yang sebenarnya, agar aku bisa memperingatkan penduduk desa. Wajah Chen Lao Qi melayang dengan aneh di batang pohon. Dia diam untuk waktu yang lama, hanya mengeluarkan tawa aneh. Istri Chen Lao Qi berkata, kakak ketiga, karena kau tidak percaya kata-kata kami, lupakan saja, kan ada semakin banyak wajah di pohon beringin tua itu. Setelah mengatakan itu, dia memalingkan wajahnya, membelakangi kami. Nenekku berkata dengan cemas, kakek, ayo pergi. Kakekku mengangguk. Setelah kembali ke rumah, kakekku tampak sedih. Kata-kata siapa yang harus kupercaya? Nenekku mengerutkan kening, tidak berkata apa-apa. Kakekku menghela nafas. Bagaimanapun juga, si buta Chen adalah orang luar. Dia baru beberapa tahun datang ke desa. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Nenekku merenung. Saat Xiu Ying masih hidup, seingatku keluarganya dari kota, dan sepertinya dia punya kakak laki-laki. Aku pernah mendengarnya mengatakannya. Kakekku mengerutkan kening. Si buta Chen datang setelah Xiu Ying meninggal. Kakek dan nenekku saling memandang. Tatapan mereka sangat rumit. Kakekku berkata, besok pagi, aku akan pergi ke kota untuk mencari tahu. Jika si buta Chen benar-benar menipu kita dalam masalah besar. Begitu kakekku selesai berbicara, aku melihat bayangan hitam melintas di dekat jendela. Kakek dan nenekku juga melihatnya. Kakekku bergegas turun dari dipan tanah liat, dan mengejarnya ke halaman. Tapi tidak ada siapapun di halaman. Nenekku berkata, kakek, apakah kau salah lihat? Mungkin itu kucing liar? Kakekku cemberut. Tidak seperti kucing liar, lebih seperti ranting pohon. Begitu kakekku selesai berbicara, ada gerakan di pintu gerbang. Liu Daqiang masuk ke halaman dengan terengah-engah. Paman Daqiang berkata dengan cemas, Paman, ada masalah dengan pohon tua beringin. Zuzi juga ada di sana. Cepat lihat, nenekku bertanya dengan cemas. Ada apa dengan Zuzi? Zuzi adalah nama paman kecilku. Dia bekerja di luar kota selama bertahun-tahun. Dia belum pulang selama beberapa tahun. Daqiang berkata dengan gelisah. Cepat lihat, kami beberapa orang bergegas ke pintu masuk desa. Kami melihat banyak orang berkumpul di sana. Ada 7 atau 8 wajah lagi di pohon tua beringin. Salah satunya adalah paman kecilku. Paman kecilku melihat kakekku, dan berteriak, ayah, tolong aku, tebang pohon tua beringin. Ada hantu wanita pemakan manusia di dalam pohon tua beringin. Kakekku mengerutkan kening. Chen Xiazi sudah bilang, jangan mendekati pohon tua beringin. Kenapa kalian malah mendekatinya? Wajah-wajah di pohon tua beringin melayang dengan aneh, pucat pasi, dengan senyum aneh di wajah mereka. Bola mata paman kecilku berputar. Dia berteriak, ada emas di bawah pohon. Begitu paman kecilku selesai bicara, wajah-wajah di pohon menimpali. Ada emas, ada emas. Cara mereka membuka mulut sangat aneh. Mulut mereka gelap gulita, gigi mereka hitam, seperti hantu jahat. Penduduk desa melihat ke bawah di sekitar pohon tua beringin. Tidak ada emas sama sekali. Kakekku menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua telah ditipu oleh sesuatu di bawah pohon tua beringin. Kalian telah ditipu oleh Xiu Ying. Begitu kakekku selesai bicara, aku mendengar tawa hantu. Di akar pohon tua beringin, muncul wajah seorang wanita. Wajah wanita itu pucat pasi, matanya merah darah. Dia berbeda dari yang lain. Dia masih memiliki leher, dan setengah badan, melayang dengan aneh di akar pohon tua beringin. Penduduk desa menatap dengan mulut ternganga, ketakutan dan berteriak, Xiu Ying. Diiringi jeritan melengking, wajah wanita itu perlahan keluar dari kulit pohon. Seolah-olah ingin keluar dari pohon tua beringin. Semua penduduk desa ketakutan setengah mati. Mereka lari tunggang langgang. Suasana menjadi kacau balau. Kakekku memelukku, dan lari. Kami berlari pulang tanpa henti. Nenekku segera mengunci pintu halaman, dan menempelkan jimat kertas di pintu. Kakek,
Kita berlindung dulu. Kita tidak akan keluar rumah selama beberapa hari ini. Kakekku mengerutkan kening. Tidak keluar rumah? Bagaimana kita bisa menyelidiki Chen Xiazi? Nenekku menghela nafas dan berkata, nyawa kita hampir melayang. Jangan selidiki dulu. Kakekku terdiam beberapa saat, mengangguk. Akhirnya, keluarga kami mengurung diri di rumah selama 14 hari penuh. Tak seorang pun keluar dari halaman rumah. Hari ke-15, kakek saya sudah tidak tahan lagi di rumah. Nenek, menurut perhitungan si buta Chen, pohon beringin tua itu seharusnya sudah mati. Bagaimana kalau kita keluar dan melihatnya? Nenek saya mengangguk. Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Beras di rumah sudah habis. Kalau begitu, ayo kita lihat.